Lah kalian ini walaupun ada orang Bekasi, ada orang Kuningan, ada orang Kerawang, elok dari mana? Hah? Dari Purwakarta. Tapi rata-rata ini dari Patrol, dari Indramayu yang bahasanya bahasa Jawa. Namun pada intinya yang penting makna tersampaikan. Mau membaca misalkan Wasul ada tadi Wasul akan Islami hari rukun Islam Muhammadun eta ayat 5 atau membaca Al-Qalam Islami tawi piro-piro rukun Islam Muhammadun iku ana 5 Muhammadun iku ada 5 mau membaca Al-Qalam Islami rukun Islam Muhammadun ada 5 intinya semua mengatakan berdasarkan kitab itu bahwa rukun Islam itu ada 5 itu yang begitu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal 'arifin wa fahimna fahmal nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita ngaji, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dalam setiap pertemuan, mari sama-sama kita hadiah Fatihah buat guru-guru kita, buat para pengarang atau mu'alif kitab, pada para ulama, kepada orang tua kita yang telah dahulu meninggalkan kita semua. Terkhusus pada hari ini Pesantren Modern As-Sakinah sedang berduka cita atas wafatnya salah satu pejuang dalam mendirikan Pesantren Modern As-Sakinah, yaitu Bapak Afandi Ismail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, kemudian mengampuni beliau dan mengampuni orang-orang atau para muassis pendiri Pesantren Modern As-Sakinah yang sudah wafat, yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Ada Bapak
Firly, kemudian Bapak Muridan Rusdi, dan yang hari ini adalah Bapak Afandi Ismail. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut. Ini karena sifatnya pengajian umum, dalam artian setiap kelas juga ikut ngaji, maka sudah kamu yang penting paham. Syukur-syukur bisa baca, namun walaupun belum bisa baca, karena di sini masih ada kelas 1, kelas 2 yang belum bisa membaca Al-Quran, itu artinya belum bisa membaca bahasa Arab. Maka yang sudah kelas 3, 4, 5 silahkan dimaknai, kemudian nanti sungguh bisa baca. Ini kita hanya fokus kepada pemahaman saja. Satu itu. Terus yang kedua, dalam mengartikan kitab, kita sendiri kemarin itu ada yang minta Ustadz coba, lupa saya bahasa Arab, yang penting intinya dibaca tarkibnya, dimunculkan kedudukannya. Misalkan fattaqillaha, maka bertakwalah kepada Allah. Siapa yang harus bertakwa kepada siapa? Ya bunaya oleh anakku, wahdar. Terus kemudian situ siapa khitabnya, dan seperti itu dan seterusnya. Nah, itu sulit kita pakai ketika kita menerjemahkan kitab dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dulu Ustadz Ahmad memang belajarnya pakai bahasa Sunda. Jadi mubtada, khobar, fiil, fa'il, maf'ulnya, syarat jawabnya, semuanya itu dibaca, dikeluarkan. Misalkan pelajaran kitab apa tuh kalau kita malam ngaji itu habis sisa kitab Safinatul Najah itu. Ustadz Ahmad masih ingat ketika belajar itu faslun ari ieu eta hiji pasal arkanul islami ari rukun Islam khamsatun eta aya 5 syahadatun dan seterusnya. Itu pakai Sunda. Jadi mubtada khobarnya dibaca. Mungkin kalau pakai bahasa Jawa, faslun utawi iki iku pasal WJ misalnya. Arkanul Islami utawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun ana 5. Ya itu bahasa Jawa. Nah, sekarang kita mau pakai bahasa apa? Kalau misalkan pakai bahasa Sunda sebagaimana Ustadz Ahmad dulu belajar. Lah kalian ini walaupun ada orang Bekasi, ada orang Kuningan, ada orang Kerawang, elok memang dari Purwakarta, tapi rata-rata ini dari Patrol, dari Indramayu yang bahasanya bahasa Jawa. Oke lah, sekarang misalkan kita pakainya bahasa Jawa, gak masalah pakai bahasa Jawa. Tapi kan pondok kita memang basisnya pondok bahasa. Fikul yaumin nahnu natakalam bi lughatil Arabiyyah wa Inggrisiyah. Setiap hari kita berbicara pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahkan lau natakalam bi lughatil wataniyah fananu muhasabu bi mukhalifin itu. Kalau seandainya kita ngomong pakai bahasa daerah Indonesia pun di kakak-kakak itu ya, tingkatan MTs, MA, maka dianggap sebagai melanggar aturan. Maka ngambil jalan tengahnya kita pakai saja bahasa Indonesia. Namun menerjemahkan bahasa kitab ke dalam bahasa Indonesia itu tadi tarkibnya
tidak dibaca total. Coba gimana kalian membaca Safinatun Najah tentang fasal rukun Islam aja. Coba dibaca. Fasul agama Islam 1, 2, 3. Fasul, ini sebuah fasal. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Khamsatun, ada 5. Syahadatun, yang pertama bersaksi. Allah ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan illallah. Dan seterusnya. Lah itu tuh kalau kemudian didengar oleh orang-orang salaf terkesan lucu. Kenapa? Mana mubtada mana mubahnya tidak dibaca. Namun pada intinya yang penting makna tersampaikan. Mau membaca misalkan fasul ada tadi fasal agama Islami hari rukun Islam khamsatun eta ayat 5. Atau membaca agama Islami tawi piro-piro rukun Islam khamsatun iku ana 5. Khamsatun iku ana 5. Mau membaca agama Islami rukun Islam khamsatun ada 5. Intinya semua mengatakan berdasarkan kitab itu bahwa rukun Islam itu ada 5. Itu yang itu disampaikan. Nah, ini maksudnya kita dalam supaya nanti kita nggak kaget nih, kok yang lain baca kitabnya kayak gitu, kok kita kayak gini? Oh berarti jadi salah? Enggak. Memang likul 5 qamin maqalun wa likul 5 qaulin maqamun. Artinya setiap tempat ada bahasanya, setiap bahasa juga ada tempatnya. Tidak bisa satu bahasa kemudian dipakai di setiap tempat, atau tidak bisa setiap tempat kemudian bahasanya sama. Bisa dipahami sampai situ. Nah makanya silakan yang kecil, yang penting kalian paham bagaimana orang tua kamu menyayangi kamu melalui nasihat-nasihat ini. Yang gede-gede syukur nanti bisa membaca, terus kan artinya bisa dipahami? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin. Inna fi ta'atillahi minal ladati warrohati ma la yu'rafu illa bitajribati. Faya bunaya istamil ta'ata maulaka ala sabilit tajribati ayyaman itu derika hadhihi ladati wa tashkuru bi hadhihi rohati wa ta'lama ikhlasi laka min nasihati. Ya bunaya innaka satajidu fi ta'atillahi thiqalan ala nafsika awal al-amri fahtamil hada thiqala wasbil alaih hatta tasira at-ta'atu indaka minal adati allati ta'lafuha. Ya bunayya undur ila nafsika hina ma kunta fil maktabi tata'allamul qira'ata wal kitabata wa tu'maru bihifdzil Qur'anil karim ghaiban lam takun idzaka takrahul maktaba wal muallima wa tatamanna an takuna mutlaqas sarahi faha antal yawma qad balagta darajata allati arafta biha faidatas sabri ala ta'allimu fil maktabi wa alimta anna muallimaka kana sa'iyan fi maslahatika. Ya bunaya wa anak-anakku, inna fi ta'atillahi, sesungguhnya dalam bertaat atau bertaat atau fi ta'atillahi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, minal ladzati itu ada kenikmatan warohati dan ada ketenangan mala yuraf yang tidak kamu ketahui illa bit tajribati kecuali dengan tajribah itu latihan. Faya bunaya wahai anak-anakku istamil ta'ata dan seterusnya. Nah, nanti kita belajar saja. Maknanya gini, wahai anak-anakku, ini anggap yang sedang berbicara di depan kamu itu adalah orang tua kamu, bapak kamu dan ibu kamu. Wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa dalam kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam apa yang kamu lakukan yang mana itu adalah suatu ketaatan kepada Allah, maka di situ terdapat
suatu kenikmatan dan suatu ketenangan. Jadi taatnya kamu kepada Allah, ibadahnya kamu kepada Allah, di situ ada ketenangan dan di situ ada kenikmatan tersendiri. Namun kamu nggak tahu atau kamu belum tahu. Bisa nggak kamu mengetahui atau merasakan betapa nikmatnya ibadah? Oke, jujur aja lah, jujur aja. Jamaah, nikmat nggak? Jujur, nikmat nggak? Oke, mungkin nikmat lah. Bangun subuh lagi ngantuk-ngantuknya dibangunin buat subuh, nikmat nggak? Jujur nikmat nggak? Enggak kan? Pengennya lanjutin deh. Oke, kemarin angkat tangan siapa yang puasanya 1 sampai 7 hari? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4 yang bulan Rajab. 5, 6, 7. Banyak yang puasa. Sekarang sama tanya. Hei, kemarin yang puasa, apakah nikmat puasa? Jujur. Nikmat enggak? Enggak. Ya enggak lah. Ini menurut nafsu ya? Bagaimana nikmat? Yang biasanya pagi-pagi kita makan, ini kita nggak makan. Siang-siang kalau panas kita beli es, sekarang kita nggak beli es. Sore-sore habis ngaji, kalau jam 4 kita ngaji, kemudian jam 5 kurang 15 kita istirahat. Istirahat itu biasanya jajan-jajan, ini nggak jajan, kenapa puasa? Begitu habis ngaji, anak-anak kecil pada jajan, kamu tetap nggak jajan karena puasa. Itu nggak nikmat sebenarnya. Tapi suatu saat nanti, kalau kamu berlatih, terus berlatih, maka kamu akan mendapatkan betapa nikmat ibadah. Suatu saat nanti kamu akan merasakan betapa nikmatnya jamaah. Suatu saat nanti kamu akan merasakan betapa nikmatnya berpuasa, betapa nikmatnya ngaji seperti ini, betapa nikmatnya kita jadi santri. Suatu saat nanti pasti merasakan. Tapi dengan catatan, kita harus terus berlatih. Latihan ibadah, dibiasakan. Lah, dari mana kamu bisa? Dari mana kita akan mengetahui betapa nikmatnya kita nanti? Sekarang ini analogi yang disampaikan dalam kitab ini. Gini, masih ingat gak? Dulu pas kamu TK, betapa kamu susahnya belajar. Disuruh belajar itu susah, tapi ibu kamu tetap ngomelin kamu. Oke, gak usah jauh-jauh lah, yang pondoknya mulai dari kelas 1. Masih ingat gak gimana kamu susahnya belajar abata, taba'a, tabaro, rohata dan seterusnya? Itu kamu gak suka. Waktunya ngaji kamu gak suka. Lagi di kelas pengen cepat-cepat istirahat, pengen cepat-cepat pulang. Rasakan sekarang, kamu sudah bisa baca Al-Quran, kamu sudah bisa baca kitab, kamu sudah bisa baca Indonesia tulisan Latin Indonesia. Seneng nggak? Dulu padahal kamu nggak suka belajarnya, tapi sekarang hasilnya menikmati. Kamu dulu kan merengut kalau suruh murojaah. Kalian kan dulu merengut kalau suruh nambah hafalan. Susahnya Masya Allah, iya kan? Tapi sekarang coba bacakan surah Al-Insan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hatta al-insani minum minat lam yakun syai'an manqura. Udah. Kamu hafal, padahal dulu susah. Nah, begitu pun taat kepada Allah, walaupun sesuatu itu sangat memberatkan, suatu saat nanti kamu akan menemukan betapa nikmat dan betapa tenangnya. Terus lakukan ketaatan kamu kepada Allah dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, sampai nanti kamu benar-benar merasakan betapa nikmatnya, betapa tenangnya melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan nanti kamu akan mengetahui betapa nasihat yang disampaikan oleh orang tuamu, betapa nasihat yang disampaikan oleh ustadz-ustadzmu, guru-gurumu, itu adalah nasihat yang berharga. Kamu nanti akan mengetahui betapa ustadz-ustadz, guru-guru itu ikhlas dalam mengajarkan kamu.